1 Tawarik pasal 26. Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah ialah Meselemya bin Kore dari keturunan Ebyasaf. Ayat 2. Meselemya mempunyai anak-anak, yakni Sakaria anak sulung, Yediael anak yang kedua, Sebaja anak yang ketiga, Yatniel anak yang keempat. Ayat 3. Elam anak yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elyoenai anak yang ketujuh. Ayat 4. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netaneel anak yang kelima. Ayat 5. Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Ayat 6. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 7. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakya, orang-orang gagah perkasa. Ayat 8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Ayat 9. Dan Meselemya mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Ayat 10. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Ayat 11. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Sakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Ayat 12. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Ayat 13. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Ayat 14. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemya. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Sakaria anaknya, seorang penasehat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Ayat 15. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Ayat 16. Bagi Suppim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Saleket di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Ayat 17. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Ayat 18. Pada Parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya, dan 2 orang pada Parbar. Ayat 19. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Ayat 20. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah,
dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Ayat 21. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson, melalui Ladan mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Ayat 22. Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat 23. Dari orang Amram, orang Yishar, orang Hebron, dan orang Uziel. Ayat 24. Adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Ayat 25. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabya anak Eliezer, dan Yesaya anak Rehabya, dan Yoram anak Yesaya, dan Sikri anak Yoram, dan Selomit anak Sikri. Ayat 26. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Ayat 27. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Ayat 28. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel penglihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Seruya, ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Ayat 29. Dari orang Yishar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yakni menjadi pengatur dan hakim. Ayat 30. Dari orang Hebron adalah Hasabya beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Ayat 31. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaeser Gilead. Ayat 32. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. 1 Tawarik pasal 27. Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Ayat 2. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yosabam bin Sabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 3. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Ayat 4. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Ayat 5. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benanya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 6.
Benanya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amisabat anaknya. Ayat 7. Yang keempat, untuk bulan yang keempat ialah Asael saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Sebaja anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 8. Yang kelima, untuk bulan yang kelima ialah Samhud orang Yisrah panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 9. Yang keenam, untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikes orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 10. Yang ketujuh, untuk bulan yang ketujuh ialah Heles orang Peloni dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 11. Yang kedelapan, untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 12. Yang kesembilan, untuk bulan yang kesembilan ialah Abieser orang Anatot itu dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 13. Yang ke-10, untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai orang Netofa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 14. Yang ke-11, untuk bulan yang ke-11 ialah Benanya orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 15. Yang ke-12, untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai orang Netofa itu, keturunan Otneal, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat 16. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaja bin Ma'aka. Ayat 17. Untuk suku Lewi ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Sadok. Ayat 18. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Ayat 19. Untuk suku Sebulon ialah Yismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Asriel. Ayat 20. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Asasya. Untuk setengah suku Manase ialah Yoel bin Pedaya. Ayat 21. Untuk setengah suku Manase yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Ayat 22. Untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Ayat 23. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Ayat 24. Memang Yoab anak Seruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Ayat 25. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Usia. Ayat 26. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Esri bin Kelub. Ayat 27.
Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Sabdi orang Sifmi. Ayat 28. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Ayat 29. Yang mengawasi lembu sapi yang dikembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Ayat 30. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya orang Meronot. Ayat 31. Yang mengawasi kambing domba ialah Yasis orang Hagi. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Ayat 32. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ayat 33. Ahitofel adalah penasehat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Ayat 34. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. 1 Tawarik pasal 28. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 2. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ayat 3. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ayat 4. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Ayat 5. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ayat 6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Ayat 7. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Ayat 8. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu,
dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ayat 10. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaraannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Ayat 12. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaraan rumah Allah dan perbendaraan barang-barang kudus. Ayat 13. Mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Ayat 14. Juga Ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. Ayat 15. Yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Ayat 16. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Ayat 17. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Ayat 18. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Ayat 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ayat 21. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. 1 Tawarik pasal 29. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ayat 2.
Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, soham, dan permata tatahan, batu hitam, dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ayat 4. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Ayat 5. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ayat 6. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Ayat 7. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Ayat 8. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaraan rumah Tuhan. Ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nyanyian pujian Daud. Ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ayat 16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahanan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ayat 18. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ayat 19. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Ayat 20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Ayat 21. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Ayat 22. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja, dan Sadok sebagai imam. Ayat 23. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Ayat 24. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Ayat 25. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Ayat 26. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ayat 27. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Ayat 28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Ayat 29. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel penglihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad penglihat itu. Ayat 30. Beserta segala hidupnya sebagai raja, dan kepahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel, dan segala kerajaan di negeri-negeri lain.